YLKI. Untuk itu nanti juga saya mohon ada sedikit tanggapan dari Pak Tulus mewakili para responden dan mewakili para konsumen yang ada terkait masalah tarif ini. Rekan-rekan sekalian, jadi untuk kenaikan tarif ojek online ini kita sudah berproses sekitar 2 bulan yang lalu, dan kemudian saya juga dibantu dari Badan Litbang Kementerian Perhubungan, di mana tarif yang lama saya sampaikan sebesar untuk zona 1, 2, dan 3. Untuk zona 1 tarif batas bawahnya sekitar 1.850, bahwa batas atasnya 2.300, dan untuk zona 1 dan zona 3 dari permintaan asosiasi para pengemudi itu mereka mengatakan sudah cukup. Karena memang saya juga banyak diskusi, banyak tanya juga kepada para pengemudi ojek online di beberapa kabupaten kota yang di Jawa Timur maupun Jawa Tengah, itu merasa bersyukur sekali dengan tarif yang ada sekarang ini yang sudah existing. Jadi artinya tarif yang sudah ada, mungkin mereka sudah merasa nyaman. Sama juga dengan pasarnya juga sudah terbentuk. Jadi mungkin kalau ada sedikit kenaikan, mungkin malah akan berpengaruh. Nah, untuk itu sebetulnya dari hasil diskusi kita dengan beberapa asosiasi pengemudi ojek online yang mewakili, yang dimintakan kenaikan hanya yang di wilayah Jabodetabek atau zona 2. Kemudian dalam rangka kenaikan tarif itu yang sudah kita lakukan, pertama dari Litbang Kementerian Perhubungan telah melakukan penelitian atau survei dengan jumlah responden 1.862 orang yang ada di sekitar Jabodetabek. Kemudian dari sekian responden, ada sekitar 963 responden itu atau 56% itu adalah mitranya Gojek. Kemudian mitranya Grab itu ada 41%, dan mitra yang lain itu tidak begitu banyak. Mungkin ada Maxim dan sebagainya sekitar 2,29%. Kemudian responden itu dibagi, karena di Jabodetabek wilayahnya berarti ada sekitar Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor. Dan paling banyak adalah responden atau kemudian masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Jakarta sekitar 50% sendiri. Kemudian survei yang dilakukan oleh Badan Litbang untuk melihat ability to pay-nya dan willingness to pay-nya itu bervariasi dari sekitar ditawarkan dari kenaikan sekitar Rp100, kemudian Rp200 sampai dengan Rp500 kenaikannya. Kemudian dari jumlah responden yang ditanya dengan skema tarif kenaikan sampai dengan 100, kemudian 200, 300, 400, 500, yang paling menjawab banyak itu yang iya mengatakan naik 100 itu ada 70%. Jadi 70%. Kemudian yang menjawab naik 200 itu sekitar 52%, yang naik 300 menjawab 42%, dan yang paling kecil yang menjawab naik sampai dengan 500 32%. Jadi dari sekian yang paling banyak menjawab itu kenaikan antara 100 sampai dengan 200. Setelah dilakukan pemodelan dengan kenaikan tarif bervariasi seperti itu, didapatkan angka rata-rata oleh Badan Litbang ada sebesar Rp225. Jadi dengan ada 5 skema tarif kenaikan yang ditawarkan dengan jawaban responden yang ada, kemudian setelah dimasukkan dalam model, itu kenaikan rata-rata semuanya menjadi Rp225 per kilometernya untuk yang wilayah Jabodetabek. Dan kemudian dari ini adalah dari untuk respon penumpang untuk kenaikan tarif batas bawah. Kemudian untuk kenaikan tarif batas atas juga sama dilakukan dengan penawaran skema yang sama tadi, antara 100 sampai dengan 500 untuk yang tarif batas atas. Dan kemudian setelah dilakukan pemodelan, itu rata-rata kenaikannya adalah sekitar Rp150 per kilometer. Kalau tadi tarif batas bawah, ini tarif batas atas Rp150. Dan yang paling banyak untuk tarif batas atas, kenaikan itu yang menjawab setuju dinaikkan Rp100 untuk tarif batas atas ada 55%, yang Rp200 45%, dan paling kecil adalah yang untuk kenaikan Rp500 tarif batas atas 26%. Setelah dimasukkan pemodelan tadi, menjadi rata-rata average-nya adalah Rp150. Kemudian
kalau misalnya tarif akan dinaikkan, ini juga kita tanya persepsi para pengguna, mereka sebagian besar akan kalau bisa dinaikkan dan tidak setuju, menjawabnya banyak yang menjawab akan menggunakan, mereka mengurangi frekuensi menggunakan ojek online. Kemudian berikutnya adalah yang menarik adalah kalau akan ada kenaikan tarif, mungkin ini nanti domainnya Pak Tulus sebagai YLKI, rata-rata para pengguna itu meminta kompensasi ada perbaikan peningkatan di pelayanan dari aspek keselamatan dengan aspek keamanan. Jadi para pengguna meminta oke, dinaikkan tarif, tapi saya minta mungkin pelayanan lebih dan jaminan keamanan juga lebih. Mungkin ini bisa dimasukkan dalam bentuk aplikasi-aplikasi yang nanti akan dikembangkan lebih lanjut oleh pihak aplikator. Katakan mungkin begitu mau menggunakan mau narik penumpang, mungkin harus kita wajahnya difoto dulu dan sebagainya. Mungkin jaminan seperti itu. Atau kemudian yang pernah juga disampaikan dulu kayaknya waktu awal dikasih dengan masker, tapi sekarang tidak dan sebagainya, mungkin seperti itu. Atau misalnya mungkin para pengemudi ojek dibekali dengan minuman aqua, begitu mau naik penumpangnya dikasih minuman aqua. Itu pelayanan diminta oleh para pelanggan, tapi nanti tergantung dengan masing-masing dari pihak aplikator sendiri. Kemudian berikutnya adalah saya sampaikan berapa sih kenaikannya. Jadi rencana penyesuaian biaya jasa ojek online yang semula ada dalam keputusan Menteri 348 tahun 2019 untuk biaya jasa batas bawah 2.000, biaya jasa batas atas 2.500, kemudian biaya jasa minimal 8.000 sampai dengan 10.000 atau yang flagpole atau buka pintunya antara 8.000 sampai dengan 10.000. Kemudian setelah disesuaikan dan saya sudah melaporkan kepada Pak Menteri Perhubungan, makanya beliau memerintahkan kepada saya dalam rangka menyampaikan pengumuman ini harus bersama-sama dengan YLKI, harus bersama-sama dengan aplikator, dan kemudian hari ini saya mengumpulkan semuanya, mengundang semuanya, dan kami sampaikan untuk zona 2 sebagaimana kami sampaikan kenaikannya Pak Menteri dari 225 beliau langsung menyampaikan dibulatkan saja menjadi 250.000 rupiah per kilometernya. Jadi Rp250 per kilometernya. Sehingga untuk tarif batas bawah itu menjadi 2.250 dari Rp2.000. Kemudian biaya atas tarif batas atasnya dari 2.500 menjadi Rp2.650. Kemudian biaya jasa minimal kenaikannya berarti ada berapa persen tadi? Setelah kita lakukan penyesuaian menjadi 9.000 batas bawahnya dan kemudian sampainya sekitar 10.500. Jadi sebetulnya untuk biaya jasa minimal ini masih dalam angka yang pertama kali yaitu antara 8 sampai dengan 10.000. Nanti tinggal bagaimana aplikator akan menerapkan di dalam algoritmanya, ini akan bisa sama dengan yang KP 348. Jadi sebetulnya kenaikan ini lebih dirasakan untuk yang batas bawah dan juga batas atas kenaikannya sekitar Rp250, tetapi untuk yang flagpole atau jasa minimalnya kisarannya antara 9.000 sampai dengan 10.500 dan masih juga dalam batas kewajaran seperti yang keputusan Menteri 348. Ini yang ingin kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, dan untuk hal itu karena ini juga ada Pak Tulus Ketua YLKI yang mendampingi kita dari mulai awal, saya mohon juga tanggapan Pak Tulus terhadap kenaikan ini. Mudah-mudahan ini akan bisa diterima oleh semua pihak dan tentunya diharapkan oleh para penggunanya atau konsumennya ada perbaikan pelayanan pada aspek keselamatan maupun pada aspek keamanan yang sekarang juga langsung didengar oleh 3 aplikator yang hadir. Dari Grab ada, dari Gojek ada, dan juga dari Maxim juga ada. Saya persilakan kepada Pak Tulus untuk memberikan sedikit masukan-masukan kepada kita semua. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Dirjen Masyarakat Bapak Kusjadi, serta jajaran Jabat Bidang Masyarakat, para perwakilan aplikator, Pak Munir dan lain-lain. Sedianya saya
Pak Dirjen Timbang-Timbang makan kepiting terus kaki saya agak bengkak Sampai durian lagi. Ini kalau Pak Dirjen ini Miknya Pak. Miknya kurang apa? ya, jadi karena makan kepiting sama durian khas Banyuwangi jadi bengkak. Tapi nggak apa-apa, ini demi Pak Dirjen dan kepentingan publik yang lain sehingga saya datang ke Kementerian Perhubungan. Pak Dirjen yang hormati dan teman-teman jurnalis, dalam konteks kenaikan tarif ojol ini memang pada akhirnya tidak bisa serta-merta setuju atau tidak setuju, tapi kita mesti kompromi untuk dari berbagai segi, baik untuk kepentingan driver, aplikator, dan utamanya adalah kepentingan konsumen. Nah, dalam pembahasan yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen dan seluruh yang dilakukan, memang kalau dari besaran-besaran yang disampaikan baik opini konsumen ataupun akhirnya keputusan persentase kenaikan, kami melihat masih dalam koridor besaran ATP PTP konsumen. Ya, jadi dengan besaran kenaikan yang Rp250 per kilometer atau rata, itu saya kira masih pada koridor keterjangkauan liability konsumen, dan di sisi lain kita mendorong untuk aspek will institusi konsumen dan sisi pelayanan. Nah, itu saya kira konklusi dari kebijakan ini. Tetapi ada 8 catatan yang ingin saya sampaikan terkait dengan kebijakan ini. Pertama, bahwa dari sisi policy making proses, kebijakan kenaikan tarif ini ke depan jangan sampai dilakukan karena adanya aksi kenaikan, aksi demonstrasi ya, baik oleh driver atau lain-lain, karena sebagai sebuah kebijakan publik itu tidak sehat kalau kebijakan publik itu dalam konteks kenaikan tarif dilakukan dengan tekanan-tekanan dari massa, khususnya driver ya. Jadi saya kira ini menjadi tidak sehat. Depan saya kira driver jangan terlalu menggunakan massanya untuk menekan pemerintah, menekan masyarakat, karena itu menjadi sebuah presiden yang buruk. Karena itu proses kenaikan atau kebijakan publik harus berbasis sebagai sebuah kebutuhan, jangan sampai karena tekanan-tekanan itu menjadi sebuah yang tidak sehat. Kedua, bagaimanapun kita harus akui bahwa sepeda motor itu sebuah moda transportasi yang tingkat safety-nya paling rendah ya, baik untuk roda kendaraan pribadi apalagi untuk angkutan umum, angkutan umum, sehingga ini harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan yang ditempuh oleh Kementerian Perhubungan, oleh Pak Dirjen dan aplikator, bahwa roda 2 dimanapun tempatnya itu dari sisi safety adalah moda transportasi yang tingkat safety-nya paling rendah, sehingga dimanapun sekalipun di industri-industri otomotif di dunia itu tidak ada yang menjadikan sepeda motor sebagai moda transportasi pribadi dan apalagi untuk angkutan umum, sehingga ini harus menjadi catatan keras kita semua. Munculnya ojek online ataupun roda 2 sebagai moda transportasi itu sebenarnya kecelakaan sejarah kita semua, karena kita terlambat dalam merespon dan mewujudkan angkutan umum yang manusiawi, memadai, dan dijangkau oleh konsumen. Ketiga, oleh karena itu tadi ditandaskan oleh Pak Dirjen juga bahwa dalam hal moda transportasi roda 2 khususnya ojol ini skala pertama dan utamanya adalah mengutamakan aspek safety bagi penggunanya dan drivernya. Dengan aspek safety yang rendah, ini harus ada aspek kehati-hatian yang sangat tinggi sehingga tidak ada kompromi terkait dengan aspek safety, sehingga tidak terjadi satu accident ya. Kita harus ingat bahwa dari data yang ada, baik data Kementerian Perhubungan, Kepolisian ataupun Jasa Raja, tingkat accident di Indonesia itu 70% melibatkan pengguna sepeda motor, dan dari sisi fatalitas itu lebih dari 30 ribu orang Indonesia meninggal karena kecelakaan lalu lintas dan pemicunya adalah sepeda motor. Ini harus kita garis bawahi. Jadi masih jauh besar dibanding korban corona di tingkat internasional sekalipun ya. Korban corona hanya sampai detik ini 3.800-an, masih jauh lebih kecil dibanding korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang mencapai 30.000 per tahun ya. Dan tadi juga ditandaskan dari sisi pelayanan itu juga
selain safety juga pelayanan harus diperhatikan seminimal mungkin atau bahkan semaksimal mungkin. Ya, sebagai contoh penyuluhan untuk aplikator, dulu awal-awal munculnya ojek online itu selalu driver selalu dibekali dengan masker dan penutup kepala. Nah, ini sudah tidak ada lagi, ya. Oleh karena itu ini kita minta untuk kembalikan kebijakan awal di mana driver dibekali dengan masker dan penutup kepala, apalagi lagi musim corona. Ini sangat penting, ya, karena mediator corona bisa jadi muncul dari ojol ini, Pak Dirjen, ya, karena di Batam itu ditulari lewat ojol ketika orang Singapura itu naik ojol dan drivernya kena. Nah, ini kita minta untuk itu, bahkan kalau perlu dilengkapi dengan jas hujan, ya, apalagi musim hujan, ya. Jadi ketika di jalan hujanan bisa berhenti dan pakai jas hujan. Ini penting sekali karena sekali lagi roda 2 sebenarnya angkutan yang tidak safety, tidak layak untuk angkutan umum, sehingga karena ini sebuah keniscayaan yang ada, maka harus dibekali dengan hal-hal yang perlindungan pada konsumen dan juga driver. Nah, terkait dengan manajerial, saya kira kalau ada katakanlah inefisiensi hubungan kontraktual antara driver dan aplikator, itu saya kira sebenarnya kurang fair kalau kemudian konsumen harus dibebani karena itu, ya, menyangkut misalnya besaran potongan dan segala macam, ataupun mungkin dampak sosial dari ojol, dan juga soal supply dan demand antara driver dengan konsumen yang saat ini banyak dikeluhkan oleh driver karena supply demandnya kok makin turun dan seterusnya. Kemudian untuk skala besar kota besar di Jakarta, pada titik tertentu nanti ojol ini memang harus kita posisikan sebagai feeder transport atau transportasi pengumpan, ya. Kalau angkutan-angkutan massal sudah siap, sekarang pun sudah siap, ya, antara MRT, LRT, kemudian BRT, Transjakarta dan segala macam. Ojol itu nanti harus menjadi pengumpan dari transportasi massal itu, ya. Dan kemudian dari sisi safety yang lain dan juga safety, saya kira improvisasi dari aplikator kita dorong terus menerus. Salah satunya adalah selain kualitas kendaraan armada, juga kualitas drivernya, ya. Kami menemukan beberapa kali misalnya driver yang mengalami difabel, ya. Ini saya kira mungkin maksudnya baik untuk mengakomodir disabilitas sebagai pekerja, tetapi menjadi tidak safety kalau diposisikan sebagai driver, ya. Saya pernah naik 2 kali driver yang karena dia kena stroke sehingga nyetir dengan hanya tangan satu, ya, dengan berbasis tangan satu, mobil itu menurut saya tingkat safety-nya rendah, ya. Dan kemudian saya pernah juga naik taksol, sopirnya mengalami agak kurang, pendengarannya kurang, ya, bahasa kasarnya budek begitu, ya. Ini juga saya ngeri sekali, gitu. Nah, ini saya kira tidak fair kalau diposisikan sebagai driver, ya. Kalau mau mengakomodir kerja difabel, ya tidak di garda depan lah. Misalnya kita bandingkan dengan Garuda, ya. Garuda dia mengakomodir difabel tapi di posting di bagian penerima tamu, ya, bukan sebagai tim inti, apalagi sebagai pilot misalnya, ya. Jadi saya kira itu. Dan kemudian terakhir soal perlindungan konsumen dari sisi asuransi, ya. Nah, kita minta untuk aplikator ini menjamin semua penumpangnya ataupun drivernya dengan asuransi yang ada, khususnya asuransi yang minimal asuransi jasa harja, ya, karena itu mandatori dari undang-undang di mana setiap transaksi konsumen dengan pihak angkutan umum harus dilindungi dengan asuransi jasa harja, ya. Saya kira itu Pak Dirjen apa yang bisa sampaikan. Ada 8 poin terkait dengan respon kebijakan kenaikan tarif ojol ini, dengan harapan
tadi intinya adalah kenaikan terhadap aspek safety dan juga aspek services pada penggunanya, kemudian pada drivernya juga, dan ke depan ya harus menjadi catatan kita semua agar ojol ini pada titik tertentu memang harus dikendalikan sebagai sebuah feeder transport, khususnya di Jabodetabek atau kota-kota besar lain ketika angkutan umum massal angkutan sudah ada ya, karena sebenarnya tugas Kementerian Perhubungan adalah mewujudkan angkutan umum yang manusiawi. Saya kira demikian, dan kurang lebihnya mohon maaf, dan kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Pak Dirjen dan tim dalam menentukan kebijakan kenaikan tarif ojol ini. Dan yang terakhir mungkin saya agak lupa soal kata-kata 3 bulan sudah tidak ada ya Pak? Tidak. Ya, jadi jangan sampai ini dilakukan kenaikan atau penyesuaian tarif itu evaluasinya per 3 bulan karena terlalu pendek ya. Angkutan umum saja bisa bertahun-tahun. Kemarin kita berdampingan dengan Pak Dirjen soal kenaikan tarif angkutan penyeberangan itu sudah 3 tahun belum naik. Nah ini ojol hanya 3 bulan. Nah ini saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tulus, Ketua YLKI, rekan-rekan sekalian sudah mendengarkan semuanya. Dan saya di sini juga ada 3 aplikator yang hadir, Grab, Gojek maupun Maxim. Barangkali rekan-rekan saya kasih kesempatan 2 saja karena jam 10 saya harus rapat lagi sama Pak Menteri. Saya silakan. Mau tanya. Jelas? Cukup? Cukup? Ya, Mas. Sedikit Pak, ini kan yang tadi yang belum berikan tanggapan dari pihak dari aplikator ini Pak. Nah, bagaimana sih untuk apakah tadi dari suara dari konsumen dengan harga sekian ini apakah sudah cukup untuk melakukan perbaikan terutama untuk aspek safety-nya? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Saya kasih kesempatan Grab, Gojek atau Maxim. Bu Sinto mau? Ya, Bu Sinto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih. Hari ini tentunya kami dari Gojek pada prinsipnya kami senantiasa mematuhi pedoman biaya jasa yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan memang benar sekali sebagaimana yang tadi setelah disampaikan oleh Pak Tulus, dan kami dari pihak Gojek pun senantiasa untuk berusaha selalu meningkatkan dari keamanan maupun kenyamanan ya Pak ya. Bapak menyampaikan keamanan dan keselamatan, dan ini juga tidak bisa dilupakan adalah keamanan para pengguna. Dari kami telah melakukan berbagai hal yang terkait dengan upaya-upaya untuk meningkatkan keamanan. Contohnya dengan number masking, share your trip, di mana bisa langsung share tripnya, di mana di sini juga ada hotline. Dan juga yang terkait dengan adanya BOI instan ini untuk mengurangi penumpukan yang sering terjadi pada beberapa titik macet. Semakin kami tambah untuk BOI instannya. Selain itu juga terkait dengan masukan yang ada disampaikan, kami terutama untuk perlindungan konsumen dan asuransi kami dapat dengan bangga berkata bahwa saat ini kami sudah bekerjasama dengan Jasara Harja, sehingga siapapun yang mengambil trip dengan Gojek tentunya dia di-cover oleh Jasara Harja. Dan ini merupakan langkah yang akan terus kami lakukan untuk melindungi consumer dan distributor kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, terima kasih atas ini pertanyaannya tadi. Dari Grab Indonesia, mungkin kita ada komentar sedikit, ada 3. Yang pertama, kami menghormati Pak Dirjen untuk keputusan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan kami akan beradaptasi dalam skema baru sesuai keputusan. Karena ini untuk tarif Jabodetabek, kita akan kombinasikan kepada mitra pengemudi di Jabodetabek. Kami berharap ini dapat meningkatkan kesejahteraan dari mitra pengemudi kami, dan juga baik untuk
kelangsungan industri ojek online sendiri secara keseluruhan. Jadi kita welcome. Yang kedua adalah harapan kami bahwa kebijakan ini dapat dilaksanakan oleh setiap pelaku usaha di bidang ojek online ini, karena Grab tidak sendiri, kita berharap semuanya bisa mematuhi aturan yang baru ditetapkan oleh pemerintah. Dan tugas kami kemudian adalah memonitor seperti apa sih dampaknya kepada mitra pengemudi terutama, karena nanti akan ada reaksi dari masyarakat seperti apa ada keadilan atau apa. Kami berharap hasil dari monitor itu kami akan serahkan lagi kepada Kementerian Perhubungan sebagai masukan seperti apa nanti hasilnya. Memang kita berharap itu meningkatkan, walaupun tidak ada penggunaan, tapi secara keseluruhan bisa meningkatkan kesejahteraan kita. Yang terakhir, kita meyakini masyarakat sudah semakin pintar dan bijaksana dalam memilih layanan transportasi online. Jadi Grab sebagai super app di Asia Tenggara, kita menawarkan inovasi dan fitur-fitur baru keamanan kepada masyarakat agar dapat memberikan kenyamanan yang lebih besar, ketenangan pikiran dan kualitas pelayanan. Jadi kami juga mencatat beberapa hal yang disampaikan oleh YLKI, dan Grab Indonesia senantiasa berkomunikasi secara intens dengan YLKI juga, terutama untuk mendengarkan sisi dari penumpang dan pengguna seperti apa. Jadi mungkin dapat kami sampaikan juga, selain peningkatan fitur-fitur keamanan, tombol emergency, number masking, kita proteksi nomor-nomor untuk privacy para pengguna, juga berbagi alokasi. Sekarang nanti ke depan itu akan ada free call, jadi kita akan mengambil pulsa dan juga identifikasi wajah untuk penumpang. Kita terus berinovasi ke depan agar platform kita bisa lebih baik. Khusus untuk asuransi, kami juga dapat menyampaikan bahwa seluruh perjalanan Grab itu tercover dengan asuransi. Jadi jangan khawatir untuk menggunakan jasa pelayanan Grab, baik terutama untuk seluruh Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Didi. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Tadi kan baru saya umumkan menyangkut masalah kenaikan tarif besarannya berapa, dan juga dari LKI, juga dari aplikator. Mungkin masih mohon maaf nggak usah ya Mbak ya, karena paling sama juga ya. Tapi akan mengikuti kan apa nggak mengikuti? Akan mengikuti Pak. Oh mengikuti. Soalnya masih mendatang baru, takutnya nggak ikuti. Kalau nggak ikuti tak semprit lagi nanti. Jadi setelah kami umumkan ini, kan perlu ada penyesuaian terhadap algoritma di masing-masing aplikasinya para pengemudi. Jadi saya juga lagi menyiapkan pengganti keputusan Menteri Nomor 348. Saya meminta waktu kepada 2 aplikator dan juga kepada masyarakat. Mungkin sekitar tanggal 16 Pak Wahyu. Siap, 16 Maret. Ya, 16 Maret kita harapkan kenaikan tarif sudah bisa dijalankan oleh 3 aplikator yang sudah ada sekarang ini dan juga termasuk yang lain. Dan nanti setelah tanggal 16 pasti setelah itu saya akan lakukan evaluasi untuk yang di Jakarta dulu, terutama seberapa jauh tingkat kepatuhan dari 2 aplikator ini terhadap kenaikan tarif ini. Termasuk juga Maxim di Jakarta udah ada Mbak? Udah ada? Udah ada, tapi kita akan officially launch-nya bulan September. Oh berarti belum dong? Udah ada yang beroperasi, tapi kita belum melakukan promosi ya Pak. Oke. Baik, saya kira demikian rekan-rekan sekalian. Sekali lagi terima kasih dan mohon disampaikan kepada masyarakat dengan bahasa-bahasa yang sejuk, sehingga mungkin apa yang disampaikan ini baik oleh saya maupun oleh Pak Tulus tadi bisa diterima oleh semua pihak, dan terutama ada perbaikan dari sisi keselamatan dan juga keamanan dari aplikator yang sudah ada. Demikian, terima kasih. Sekali lagi penghargaan untuk rekan-rekan sekalian yang dari pagi nunggu kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Tapi rekan-rekan yang sebagai pelanggan juga jangan kapok juga. Lanjut terus. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawah 2.250, atasnya 2.650. Sebenarnya kemarin setelah kita lakukan survei, itu kan ada kenaikan tarif, kan kita mendengarkan dari yang pertama survei dari bank, kemudian aspirasi dari para pengemudi, kemudian juga dari aplikator juga mengajukan usulan gitu.
Nah, angka-angka ini kita mainkan dengan rumus-rumus tertentu dan kemudian kita juga memainkan model yang dibuat oleh Litbang, kemudian saya laporkan Pak Menteri. Sebetulnya angka yang kita ketemukan sekitar 225 per kilometernya untuk yang batas bawah, Rp150 untuk yang batas atas. Tapi setelah kita masukkan dalam model 225, kemudian naiknya menjadi Rp250. Itu khusus untuk yang zona 2 aja kan ya, Pak? Roda. Untuk yang roda 4-nya lagi kita garap. Pak, zona 2 aja kan berarti, Pak? Ya? Untuk zona 2 aja baru. Zona 2 dan untuk roda 2. Betul. Taksi online ini Pak lagi proses. Pak, berarti kalau kayak gitu flat call-nya nggak berubah atau gimana? Flag pole-nya berubah. Tadi kan antara 9.000 sampai dengan 10.500. Tapi kalau dengan angka itu masih dalam batas angka yang pertama. Karena kalau itu dikalikan berapa Pak Wahyu? Yang flag pole? 4 km. Jadi kan kali 4 kan 225 kan sekitar Rp1.000. Jadi 9.000 sampai dengan 10.500. Kalau dulu kan 8.000 sampai dengan 10.000. Jadi masih di angka 9.000 lah yang sampaikan Pak Tulus tadi. Pastinya untuk kenaikan itu alasan utamanya apa? Karena memang lebih dari protes dari rakyat? Enggak lah, enggak. Karena memang yang pertama kan sudah perkembangan terhadap ekonomi di Jakarta ini kan memang cepat sekali kan. Jadi kita juga mendengarkan aspirasi, kita juga diskusi dan sebagainya. Kemudian kita melakukan penghitungan kembali. Kalau dalam regulasi kita kan yang sampaikan Pak Tulus 3 bulan sekali, tapi kan sekarang udah nggak boleh lagi kan. Kalau bisa setahun sekali, makanya kita bisa lakukan. Ya salah satu indikatornya itu, yang lain masih banyak. Ini kan batal Pak kenaikannya. Ya, untuk BPJS, tapi yang lain kan tetap masih ada. Komponen penghitungan lain kan, salah satunya kan BPJS tadi kan, BPJS batal. Tapi kan komponen yang lain kan masih ada dia. Gitu ya? Pak, dulu kan ada wacana flat call-nya mau diperpendek dari yang 4 km, di 2 atau 3 km itu gimana sih Pak? kita belum, masih lah 4 km. Oke. Sekarang kan lebih banyak masyarakat berjalan jarak pendek sekarang untuk yang ojek ini dibanding dengan yang jarak jauh. Jadi mungkin para pengemudi lebih menikmati, termasuk masyarakat menikmati yang first mile-nya sama last mile-nya dari mungkin rumah ke shelter ke angkutan umum, dari angkutan umum ke kantor. Jarak pendek 1-2 kilo. Pak, tapi dari segala komponen yang dihitung apa semuanya naik Pak sehingga akhirnya pemutuskan Enggak lah. untuk naik? Enggak. Sebagian naik, sebagian tidak. Tapi kemudian kita saya komponen apa saja Pak? Ada di SK nanti. Saya nggak tahu. Ya, makasih ya. Capman-nya berubah. Ya? Capman-nya berarti akan berubah. Capman itu tanggal 16 nanti kita harapkan selesai. Sudah beroperasi ya. Ini Capman lagi kita ajukan. Tinggal penomoran saja. Tinggal penomoran udah selesai berarti. Sudah. Tinggal penomoran udah tanda tangan Pak Menteri kan. Udah ya, makasih ya.